Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Anatiko Prastyo dalam mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi maupun penelitian tindakan kelas. Namun kali ini saya akan memberi materi di luar mainstream kuliah pembelajaran berbasis teknologi maupun penelitian tindakan kelas. Ini materi yang sifatnya self motivation, motivasi diri, khususnya untuk diri saya sendiri yang saya ingin bagi kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain, baik di dalam kelas saya maupun yang mengikuti channel saya ini. Topik yang kita bahas kali ini terkait dengan bagaimana kita mengukur kita sudah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap, dewasa dalam merespon kesulitan yang kita alami, dewasa dalam bagaimana memandang kegagalan-kegagalan yang sering kita alami. Namun dari kegagalan itu bisa menjadi cambuk, bisa menjadi kekuatan untuk bangkit, semangat, ceria, dan berprestasi lagi. Ada 3 karakter yang ingin saya bagi kepada adik-adik sekalian biar ya berbagi resep lah ya, berbagi resep yang saya alami sendiri ya, di tengah kebingungan, di tengah kemampuan yang rasa-rasanya dari hari ke hari hilang, namun bangkit lagi. Yang pertama adalah ketika sampai pada posisi tertekan, tekan sana tekan sini, hati bimbang, pertama munculkan rasa damai dalam hati kalian, bahwa kegagalan atau kenestapaan, kesialan itu ya momentum untuk berubah, untuk tumbuh dan belajar. Jadi yang harus dipegangi selamanya sampai nanti tua itu ya positive thinking yang sedalam-dalamnya, positive thinking yang sekuat-kuatnya, gitu. Selalu mencoba melihat persoalan dari semua segi positifnya, sehingga kemudian kita itu selalu ada jalan seperti yang dikatakan Jack, gitu. Selalu ada jalan, bahwa kalau kita ini ditimpa musibah atau masalah itu jangan larut dalam pintu yang tertutup, tapi berdamailah dengan situasi itu dan memandangnya momentum untuk tumbuh, untuk dewasa, untuk belajar mengontrol emosi, belajar mengontrol jiwa, belajar untuk menghargai waktu, belajar untuk menghargai kesempatan, belajar untuk tidak menghakimi diri sendiri, belajar untuk bisa bangkit dan berprestasi. Itu yang saya lakukan. Saya juga mengalami burnout dan hari-hari ini saya senang sekali menemukan inovasi pelaku dalam diri saya sendiri. Saya terus terang ingin berbagi ya, situasi hari minggu-minggu ini saya benar-benar meledak gitu. Meledak terutama dari segi menulis, karena saya menemukan dari mindset ya, dari membaca buku kemudian bereksperimen, mindset saya jadi terbuka bahwa saya mengalami burnout yang terlalu lama, kemudian ya kegagalan demi kegagalan saya alami. Banyak orang yang kemudian sudah tidak respect dengan saya ya karena kecerobohan saya sendiri. Tapi hari-hari ini sudah menemukan missing link yang pada orang-orang tertentu ini kan hanya sekedar seperti zaman-zaman dulu ya, hanya obrolan-obrolan yang tidak ada maknanya. Tapi saya mencoba hari ini, minggu-minggu ini terutama itu mulai ketemu itu simpul inovasi dalam berpikir
cara kerja, teknologi satu, dan karakter. Nah, ini saya ramuin. Nah, jadi ini ada titik pencerahannya. Saya merasa bahwa tragedi-tragedi kelam di 3 tahun terakhir ini membuka satu kunci unlock yang susah sekali saya dapatkan sebelumnya, apa? Yaitu gaya belajar atau tradisi belajar saya mulai kebuka caranya. Nah, ini yang paling mahal. Itu kalau kita melihat masalah yang awalnya nestapa menjadi kemudian kekuatan untuk bangkit. Yang kedua, dari masalah tadi yang pertama terkait dengan mindset yang positif, yang kedua ini kita membangun jalan kita sendiri untuk bisa melangkah secara mandiri, membangun jalannya sendiri, membangun belajar otonom mandiri. Ternyata kita menemukan jalan yang kita nggak sangka-sangka datangnya. Saya saat ini sangat optimis, gitu kan, bisa mengejar ketertinggalan saya dalam berbagai macam bidang dengan kolega-kolega dosen, teman-teman saya sendiri. Setelah saya menemukan mindset yang positif, menemukan jalan belajar yang simple, sederhana tapi efektif. Nah, ini bangkit optimisme itu, bangkit bahwa ternyata memang harus melalui fase yang turun dulu kemudian bangkit. Ternyata saya merasa di jalan yang istimewa saat ini. Iya, benar ini. Jadi kepingan-kepingan inovasi yang awalnya tidak terhubung, saya pikir tidak ada koneksinya ya. Inovasi itu kan hanya produk, misalnya itu pemahaman awal dulu bahwa inovasi itu adalah satu yang tangible, yang berwujud. Ternyata setelah saya dalami, saya renungkan kembali omongan teman saya, bisnis proses apa yang kamu potong. Wah, ini saya berhari-hari mikir ini, cara kerja yang salah itu memang berakibat buruk pada hasil. Meskipun karakter yang dimiliki itu ada, ya, ternyata cara kerjanya yang bulat, yang tidak praktis, membuat kita itu bosan, membuat kita itu lengah dan terlena dengan suasana. Nah, ini saya nggak tahu sampai ini ngerti omongan saya atau tidak, nggak masalah. Yang penting ini memang video ini yang paling utama untuk diri saya sendiri, bahwa bulan Desember ini bulan akselerasi dalam berkarya. Nah, saya nggak nyangka ini tadi nulis saja biasanya susah sekali keluar dari satu halaman ini. Jadi tiba-tiba dalam sudah 3 halaman spasi 1 yang sekali yang nggak bisa saya lakukan sebelumnya ini sekarang bisa. Ini karena teknologi 1, 2 lingkungan, 3 karakter. Nah, ini tumbuh kedewasaan saya merasa bahagia sekali. Yang ketiga, di samping 1 tadi mindset, 2 terkait dengan jalan yang kita bangun, karakter dan kompetensi. Yang ketiga, kita bisa mengalokasikan energi dengan baik, nggak gampang lelah, bisa mengukur waktu kapan nulis, kapan berkarya, kemudian juga bagaimana kita bisa mendelegasikan energi kita untuk sesuatu yang selaras dengan kita, nggak gampang ngantuk. Saya sering mengalami micro sleep ya. Gampang sekali mengantuk ketika mulai menulis. Ini itu besar sekali, nggak ada orang yang ingin berubah dalam profesi dosen ini selalu ingin berkarya, tapi tadi menulis itu menjadi sengsara ya. Setelah ketemu caranya step by step menjadi energi yang positif. Masuk Pak? Nggih. Monggo. Nggih, monggo. Saya harapkan ingin berbagi rasa meledak saya di bulan Desember ini
bulan Desember tahun 2021 ini menjadi bulan berkah bagi saya, sehingga kemudian saya ingin berubah, bertransformasi. Setidaknya saya kembali ke jalur habitat saya. Apa habitatnya? Yaitu menulis, diskusi, kajian, dan meneliti. Saya senang sekali. Itu 3 karakter yang bisa mengidentifikasi bahwa kita dewasa secara intelektual. Apa saja tadi? 1, perubahan mindset, kita menjadi lebih positif dalam melihat masalah. Yang kedua, secara metodologis kita bisa membangun jalan kita sendiri, jalan yang kita nikmati, jalan bahagia dalam menulis, dalam berkarya. Yang ketiga, lebih bisa mendistribusikan energi, nggak memforsir, ada waktunya tidur, ada waktunya bekerja, ada waktunya berkeluarga, sehingga kemudian apa yang kita lakukan selalu selaras dengan batin kita. Kebahagiaan bisa kita ciptakan sendiri, tidak harus dari eksternal dan sebagainya. Itu saja dari saya, semoga punya pesan yang bisa ditangkap dari omongan saya. Meskipun bulat tidak ada masalah, yang penting saya ingin berbagi rasa meledak saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.